Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Husna dari kelas D Manajemen dengan nomor NIM 2120212151. Di pertemuan ke-15 ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hal-hal yang bi'da berkaitan dengan kematian. Hal-hal yang bi'da berkaitan dengan kematian itu ada 7 macam. Yang pertama, saya akan menjelaskan bi'da itu terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan bi'da? Bi'da ini adalah bentuk adanya suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam Islam, yang dibentuk sendiri oleh manusia atau budaya di sekitarnya, atau lebih tepatnya suatu kegiatan ibadah yang biasa orang-orang kerjakan tanpa adanya dalil atau syariat dalam Islam. Baiklah, hal-hal yang bi'da yang berkaitan dengan kematian itu ada: yang pertama, meratapi mayat; kedua, merobek-robek baju dan memukuli diri; ketiga, azan dalam kubur. Tidak ada dalil yang mensyaratkan azan di dalam kubur, tetapi azan ini disyariatkan dalam 2 hal, yaitu pertama, azan sebagai panggilan untuk sholat fardu; kedua, azan untuk anak yang baru lahir. 4. Talqin di atas kubur. Kata talqin berasal dari lakana yang berarti ajaran atau mengajar. Jadi menalkinkan mayat artinya mengajari orang yang sudah mati, sedangkan mayat di dalam kuburnya tidak nampak atau gaib dari pandangan manusia. Oleh karena itu tidak logis bagi orang mati yang tidak nampak, yang sudah di alam barzah, untuk ditalkinkan. Kelima, yaitu upacara kenduri. Upacara kenduri ini ada 3 macam, yaitu yang pertama, membaca surat Yasin, tasbih, tahmid, dan tahlil yang biasa kita sebut dengan tahlilan. Surat Yasin adalah bagian dari Al-Quran, maka membaca Yasin berarti membaca Al-Quran. Wajib bagi seorang muslim yang membaca, dan Allah pasti memberikan pahala terutama bagi yang membaca dan orang yang mendengarkan bacaannya. Tetapi tidak dianjurkan membaca Al-Quran secara bersamaan. Selanjutnya, tentang membaca tasbih, tahmid, dan tahlil itu juga bacaan yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim, karena semua bacaan tersebut adalah zikrullah. Di setiap saat kita mesti berzikir: ketika mendapatkan musibah mengucapkan istirja, dan saat mendapatkan nikmat mengucapkan hamdalah, maupun saat makan, minum, dan datang masuk ke WC dan keluar WC itu pun ada zikirnya. Sedangkan zikir bersama-sama ketika ada musibah dan ditentukan pada malam ke-3, ke-7, ke-40, dan 100 itu merupakan campuran antara syariat Islam dengan budaya agama lain. Mengakui ajaran agama lain sebagai ajaran Islam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian jelas ajaran tahlilan itu tidak berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW. Dengan kata lain, itu bukanlah ajaran Islam dan berdosa menjadikannya sebagai amalan atau mengajarkannya. Kedua, yaitu mengirim pahala dari bacaan tahlilan untuk si mayat. Maksud mengirim tahlilan dari amalan para takziah untuk si mayat itu memang baik dan diyakini dapat membantu mayat itu membantu meringankan dosa si mayat. Tapi semua perbuatan tidak ada keterangan tentang mengirimi pahala atau dosa kepada orang lain, baik kepada orang tua, kepada orang hidup ataupun orang mati. Sebab mengenai pahala dan dosa itu adalah hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas amal perbuatan baik atau buruk seorang hambanya. Dan yang ketiga, mengadakan jamuan makan dan minum di rumah ahli musibah. Baiklah, lanjutan dari hal-hal yang bi'da berkaitan dengan kematian itu nomor 6, ulang tahun kematian. Ulang tahun kematian maksudnya adalah suatu upacara yang dilakukan dalam rangka memperingati hari kematian, sesuai dengan tanggal wafatnya seseorang dengan ritual sebagaimana acara nikah hari, 7 hari, atau 40 hari, ataupun 100 hari, sebagaimana diterangkan di muka. Adapun hukum mengadakan ulang tahun kematian ini adalah sama dengan hukum kenduri, sebagaimana uraian tersebut, hanya waktu pelaksanaannya saja yang berbeda. Ketujuh, sedekah ruah. Yang dimaksud dengan sedekah ruah ini ialah suatu
upacara untuk mengenang atau memperingati anggota keluarga yang telah mendahului secara kolektif dengan mengadakan sedekah diiringi dengan ritual tahlilan yang maksudnya pahala serangkaian tahlilan dan pahala hasil sedekah itu dikirimkan kepada seluruh anggota keluarga yang sudah meninggal tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.